Banjir Darah di Borobudur Jilid 25. Bodoh, bentak Indrayana, Surarudira dan kalian semua, bukalah matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Ia menunjuk dengan ibu jarinya ke arah Pancapana. Perhatikanlah baik-baik. Tidak adakah persamaan antara wajahnya dan wajah mendiang Sang Prabu Sanjaya? Semua mata memandang kepada Pancapana dan terdengarlah seruan-seruan heran kaget, serupa benar dengan mendiang Sang Prabu Sanjaya. Dia Sang Prabu sendiri ketika masih muda. Demikian terdengar seruan-seruan, sedangkan Surarudira sendiri pun memandang dengan wajah pucat. Ya jagat Dewa Batara, serunya. Raden, katakanlah terus terang, siapakah sebenarnya kau ini? Pancapana tersenyum. Adindaku Indrayana telah mengatakan tadi, mendiang Sang Prabu Sanjaya adalah Ramandaku. Untuk sekejap suasana menjadi hening dan semua yang menahan nafas ketika Surarudira bertanya gagap. Jadi Paduka ini Gusti Pangeran. Aduh Gusti Pangeran. Surarudira lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Diturut oleh semua anak buahnya. Dari kedua mata kepala perampok yang kasar dan gagah itu keluarlah 2 titik air mata karena sangat terharunya. Terharu pula hati Pancapana melihat hal ini. Ternyata ucapan gurunya Panembahan Banyumurti benar. Masih banyak orang-orang yang tetap setia kepada Mataram, terutama kepada mendiang ayahnya yang berarti juga kepadanya. Bahkan perampok-perampok kasar ini pun masih setia. Hal ini menggugah semangatnya dan Pancapana lalu berkata keras, "Sudahlah, tak perlu segala kelemahan hati ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertangis-tangisan. Mataram berada di ambang pintu neraka, di pinggir jurang kehancuran. Siapa lagi kalau bukan kita anak-anak Mataram yang membangunnya kembali? Mataram sedang berada dalam bahaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus menolongnya? Siapa di antara kalian yang mau ikut dengan aku, Pangeran Pancapana, putra mahkota Mataram?" Serentak semua mulut orang-orang di situ berseru hampir berbarengan, "Hamba ikut." Pancapana girang sekali melihat hal ini dan ia lalu turun tangan bersama Indrayana memberi pertolongan kepada mereka yang menderita luka, memulihkan kembali otot-otot yang keseleo, menyambung kembali tulang-tulang yang patah, dan membebaskan pengaruh keampuhan bekas pukulan mereka. Setelah menolong mereka semua dan juga memulihkan kesehatan Surarudira, si Bringos ini lalu menceritakan keadaan Mataram yang masih terkurung oleh musuh yang kuat, yakni Bupati Yudasena. Memang Bupati Yudasena amat tangguh dan sakti, Gusti Pangeran Pancapana, akan tetapi hamba belum pernah mencoba tenaganya. Jangan khawatir Gusti, kalau Gusti menghendaki hamba akan sanggup menghadapi Yudasena, kata Surarudira yang tabah itu. Beberapa banyakkah pasukan Yudasena yang mengepung Mataram? Menurut berita yang hamba dengar, sedikitnya ada selaksa orang. Kalau begitu marilah kita cepat-cepat pergi ke Mataram mengumpulkan tenaga-tenaga bantuan dari Rama Prabu dahulu. Kemudian baru kita membantu Paman Prabu Panamkaran, kata Pancapana. Semua bekas perampok ini menyatakan setuju. Akan tetapi Paman Surarudira, apakah benar-benar engkau dan kawan-kawanmu sudah tetap hendak mengikut dan membantu dengan setia hati? Hamba bersumpah Gusti. Tak perlu bersumpah.
Hanya harus kau ketahui bahwa aku dan Dimas Indrayana adalah orang-orang miskin. Bahkan sekarang pun kami merasa lapar karena semenjak pagi belum makan. Apakah kalian sanggup menderita sengsara dalam mengikuti perjalanan kami ke Mataram?" Tiba-tiba Surarudira tertawa gelak-gelak. Hahaha, ampun Gusti Pangeran, mengapa Paduka berkata demikian? Jangankan baru haus dan lapar, biarpun harus berkorban nyawa, hamba Surarudira dan kawan-kawan hamba yang 40 orang jumlahnya ini akan bersedia mengikuti dan membela Paduka. Sesembahan semua kawula Mataram. Bagus Paman Sura, kau benar-benar seorang panglima sejati. Hayo kita berangkat. Siap Gusti. Maka berangkatlah Pancapana dan Indrayana diiringi oleh Surarudira dan pasukannya. Ketika mereka melewati dusun-dusun, Surarudira memperkenalkan Pangeran Pancapana kepada penduduk dusun, sehingga ramai orang menyambut Pangeran Pati ini. Menyambut dengan penuh penghormatan, penuh harapan bahwa pangeran akan mendatangkan bahagia pada Mataram dan rakyatnya. Hidangan-hidangan dikeluarkan orang tanpa diminta lagi. Makin dekat dengan Mataram, makin banyaklah pengikut Pancapana. Bahkan para panglima tua yang dahulu mengabdi kepada Sang Prabu Sanjaya lalu datang membawa pasukan-pasukan mereka menggabungkan diri sehingga kini Pangeran Pancapana mempunyai sebuah pasukan besar yang amat kuat. Terdiri tidak kurang dari 1/2 laksa orang. Barisan besar ini masih berkembang lagi ketika dengan cepat bergerak ke ibu kota Mataram yang masih terkepung oleh pasukan-pasukan Yudasena. Sudah 9 bulan lebih barisan Yudasena mengepung Dieng, di mana terletak pusat kerajaan Mataram. Mataram telah kehabisan senopati-senopatinya karena semua orang yang maju menghadapi Yudasena terpukul kalah oleh bupati yang digdaya ini. Akan tetapi Yudasena masih ragu-ragu untuk menyerang naik ke atas, karena kedudukan benteng Mataram masih amat kuat terjaga oleh sisa-sisa barisan Mataram. Pernah Yudasena mencoba untuk menyerang naik, akan tetapi ia dan barisannya disambut dengan anak panah dan batu-batu yang datang melayang dari atas, bagaikan hujan lebat sehingga terpaksa mereka turun kembali, mendirikan pesanggrahan di kaki bukit dan mengepung benteng Mataram. Biarkan mereka mati kelaparan, akhirnya tentu menyerah kalah tanpa kita bersusah payah. Hahaha, kata Yudasena kepada para senopatinya. Seluruh penduduk dan kaula Mataram yang terkepung merasa gelisah. Akan tetapi Sang Prabu Panamkaran sendiri masih saja enak-enak menghibur diri dengan para selirnya. Seakan-akan pengurungan ini tidak mengganggunya sedikit pun juga. Padahal sebetulnya di dalam hatinya ia merasa amat gelisah dan khawatir. Akan tetapi ia merasa yakin bahwa betapapun juga Yudasena tak akan membunuhnya, hanya akan merampas kedudukannya yang sudah tak diperdulikannya lagi itu. Oleh karena itu, dalam saat terakhir dari kejayaannya, mengapa bersusah hati? Lebih baik bersenang-senang selagi masih bisa. Sang Prabu Panamkaran belum tua benar, akan tetapi tubuhnya sangat ringkih dan lemah. Dalam kekuatan penjagaan kerajaan, ia hanya mengandalkan 2 senopati tua, yakni Senopati Bandudharma dan Bandupati. 2 orang kakak beradik yang semenjak pemerintah Prabu Sanjaya dahulu telah menjadi senopati di Mataram. 2 orang senopati inilah yang dulu membantu Panamkaran untuk menduduki tahta kerajaan dan mengejar-ngejar Pangeran Pati Pancapana. Bahkan mereka berdua telah menyerahkan putri-putri mereka untuk menjadi selir dari raja itu
agar mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Memang benar, keduanya kini telah menjadi panglima tertinggi juga merangkap patih dalam. Berkat pengalaman dan kepandaian kedua orang senopati tua inilah, maka sampai sedemikian jauh Mataram masih dapat dipertahankan oleh Senopati Bandudarma serta adiknya. Bandupati yang juga mempertahankan benteng daripada serbuan Yudasena. Sungguh pun Prabu Panamkaran sama sekali tidak memusingkan pengepungan yang diadakan oleh Yudasena itu. Namun kedua senopatinya ini merasa amat gelisah. Mereka mengandalkan kedudukan dan kemuliaan mereka kepada Sang Prabu Panamkaran saja. Kalau Mataram dikuasai oleh lain raja, tak mungkin mereka berdua akan dapat mempertahankan kedudukan dan kemuliaannya. Maka mereka berlaku nekat dan hendak membela Mataram dengan mati-matian. Bukan Mataram, bukan rakyatnya, ataupun kedudukan rajanya yang penting, akan tetapi kedudukan dan pangkat serta kemuliaan mereka sendirilah yang mereka pertahankan mati-matian. Banyak di antara para prajurit Mataram yang telah melarikan diri, dan hanya berkat penghamburan uang dan hadiah belaka yang membuat sebagian besar masih bertahan dan menjaga benteng itu. Hampir setiap hari terdengar suara seruan-seruan dan tantangan-tantangan dari Yudasena, tantangan yang disertai makian pedas. Akan tetapi pihak Mataram yang mengakui kelemahan sendiri dan hanya mengandalkan kedudukan benteng yang amat kuat, tidak mau dan tidak berani melayani tantangan itu. Setelah Senopati Bandudarma roboh dan digotong dalam keadaan luka-luka, kalah oleh Yudasena yang digdaya, siapa lagikah yang berani menghadapi bupati itu? Pada suatu malam gelap gulita, seorang muda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan bergerak bagaikan seekor ular, menyelinap di antara pohon-pohon dan tetumbuhan, berhasil melampaui penjagaan para barisan pengepung dan kemudian bagaikan seekor kijang ia berlari cepat sekali mendaki bukit. Beberapa orang penjaga di benteng Mataram ketika melihat berkelebatnya bayangan hitam, lalu menyerang dengan anak panah. Akan tetapi dengan mudah saja anak muda itu menerkam anak panah tadi dengan tangannya sambil berseru, "Prajurit-prajurit Mataram, jangan salah sangka, aku bukanlah musuh dan kedatanganku membawa berita baik. Bawalah aku menghadap Sang Prabu." Pemuda ini bukan lain adalah Indrayana sendiri. Sebagaimana diketahui, Pancapana berhasil mengumpulkan prajurit yang dibantu oleh panglima-panglima tua dan akhirnya pangeran itu sampai di perbatasan Mataram. Ia sengaja berhenti di tempat yang agak jauh dari pesanggrahan Yudasena dan bala tentaranya. Karena sebelum menyerang dan membebaskan Mataram dari kepungan mereka, para panglima tua hendak menyampaikan syarat dan tuntutan kepada Sang Prabu Panamkaran lebih dahulu. Maka ditulislah surat oleh para panglima itu, ditandatangani oleh 11 orang panglima-panglima tua dari Mataram. Kemudian mereka menemui kesukaran dalam memilih siapa orangnya yang dapat mengantarkan surat itu kepada Sang Prabu Panamkaran. Bukit di mana kerajaan itu terletak telah dikurung oleh barisan musuh, maka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk menerobos penjagaan rumah itu dan naik ke bukit. Tak seorang pun di antara mereka, sungguh pun banyak yang mengajukan diri dapat dipercaya akan berhasil melakukan tugas berat ini. Bahkan Surarudira sendiri yang memaksa untuk membawa surat itu tidak diperkenankan oleh Pancapana. Akhirnya Indrayana maju dan tentu saja Pancapana setuju sekali. Karena ia yakin bahwa adik seperguruannya itu pasti akan sanggup melakukan pekerjaan itu. Demikian dengan gerakan-gerakannya yang amat gesit,
Indrayana bergerak di malam gelap itu, akhirnya dapat juga mencapai puncak bukit dan berada di luar benteng. Para penjaga setelah melihat dengan jelas bahwa pendatang itu hanya seorang pemuda yang tiada berkawan, lalu membuka pintu benteng dan memperkenankan Indrayana masuk ke dalam benteng. Begitu ia melangkah masuk, setengah lusin prajurit penjaga menyergapnya. 4 menangkap kaki tangannya, seorang memeluk pinggangnya, dan seorang lagi memiting lehernya. Menyerahlah sebagai tawanan sebelum putus lehermu. Seorang di antara mereka mengancam. Bukan main mendongkolnya hati Indrayana menghadapi penyambutan yang tak disangka-sangka ini. Ia mengerahkan tenaganya dan sekali ia menggoyangkan tubuh dengan gerakan melempar, 6 orang penyergap itu terpelanting ke arah kiri lalu jatuh bergulingan. Kurang ajar, bentak Indrayana. Aku datang membawa berita pertolongan, akan tetapi kalian menyambut dengan serangan. Butakah mata kalian menyambut dengan serangan? Butakah mata kalian memaksakan dan menganggap aku sebagai musuh? Hayo majulah, jangan maju seorang dua orang, kerahkan seluruh barisanmu. Aku Raden Indrayana, takkan mundur selangkah pun. Para penjaga terkejut menyaksikan kehebatan sepak terjang pemuda tampan ini. Apalagi ketika mendengar ucapannya yang gagah, mereka menjadi gentar. Seorang kepala pasukan yang telah agak tua usianya lalu bertanya, "Anak muda, kau datang pada malam gelap, tentu saja mencurigakan hati kami. Sesungguhnya engkau diutus oleh siapakah dan apa keperluan?" Nah, sedikitnya kalian harus bertanya dahulu sebelum turun tangan secara sembrono dan serampangan. Indrayana menegur dengan gemas. "Maafkan kami, anak muda," kata penjaga kepala itu. "Musuh telah terlalu mendesak sehingga anak buahku merasa kurang sabar dan gelisah. Sekali lagi, siapakah yang mengutusmu naik ke sini? Buka telinga kalian baik-baik. Aku adalah Raden Indrayana, utusan dari Pangeran Pancapana." Semua prajurit yang mendengar nama itu menjadi pucat dan memandang dengan mata terbelalak. Tak mungkin, Gusti Pangeran sudah meninggal dunia ketika masih kecil. Memang demikian sangkaan orang, kata Indrayana. Akan tetapi pada saat ini Gusti Pangeran Pancapana telah datang bersama para panglima Mataram tua yang gagah berani, diikuti oleh barisan kaula Mataram yang setia dan hampir selaksa orang jumlahnya. Tiba-tiba bersoraklah semua orang mendengar ucapan ini, dan dengan meriah mereka menyambut Indrayana. Ribuan macam pertanyaan dihujamkan kepada Indrayana. Akan tetapi pemuda ini berkata, "Tidak ada gunanya semua pertanyaan itu dijawab. Kelak kalian akan tahu sendiri. Sekarang lebih baik bawalah aku ke hadapan Sang Prabu Panamkaran." Penjaga kepala yang tua itu menggeleng kepala. Tak bisa, Raden Indrayana. Tak mungkin menghadap Sang Prabu pada saat seperti ini. Tak seorang pun berani mengganggu Gusti Prabu daripada tidurnya. Menghadapi keadaan seperti ini, siapakah orangnya yang masih mementingkan urusan tidur? Indrayana berseru marah. Akan tetapi penjaga itu dengan isyarat tangannya minta agar supaya pemuda ini bersabar. Orang lain boleh bingung dan gelisah sehingga lupa makan, lupa tidur. Akan tetapi Sang Prabu tak boleh diganggu kalau sedang berada di kamar beserta semua selir-selirnya. Sambil berkata demikian, sebelah mata penjaga itu dikejapkan kepada Indrayana. Pemuda ini menggigit bibirnya dengan gemas sekali. Pantas saja Mataram menjadi lemah dan menghadapi keruntuhannya. Ia menggumam, kemudian ia berkata kepada penjaga kepala itu, "Kalau demikian biarlah besok pagi aku menghadap dan sekarang aku pun hendak mengasuh."
dan jangan mengganggu tidurku." Penjaga itu lalu membawanya ke sebuah bilik di tempat penjagaan. Setelah merebahkan dirinya di atas bale-bale, sebentar saja pulaslah tidur Indrayana.